Halo adik-adik, selamat datang kembali di Dunia Belajar Channel yang didedikasikan untuk belajar, di mana kita bisa saling berbagi dan bercerita. Hari ini kita akan kembali belajar tentang organisasi kehidupan bagian ketiga, di mana kita akan membahas bagaimana sih perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, saking padatnya materi organisasi kehidupan ini, kakak sampai membuatnya dalam part 1, part 2, dan part 3. Nah, bagi adik-adik yang belum menonton di part 1 dan part 2, kakak akan lengkapi linknya pada deskripsi di bawah ini. Silakan adik-adik menonton ya. Pernahkah terpikir dalam benak adik-adik, tumbuhan dan hewan itu sama-sama makhluk hidup, tetapi mengapa ada perbedaan ketika disentuh? Kalau hewan ketika disentuh atau dicubit akan terasa lebih lunak, sedangkan tumbuhan kalau dicubit batangnya, akarnya atau daunnya akan terasa lebih kaku. Tahukah adik-adik mengapa demikian? Nah, jawabannya hanya terletak pada sel pembentuk dasar yang berbeda. Nah, Kak, bagaimana sih perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu? Yuk kita simak sama-sama satu cuplikan bagaimana gambaran besar tentang sel tumbuhan itu. Nah, adik-adik, bagaimana ada perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan? Nah, bagi adik-adik yang pernah menonton penjelasan kakak di part kedua, organisasi kehidupan part kedua, dia akan langsung mengenali, oh iya ya, ternyata ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, dari bentuknya saja kelihatan ada perbedaan. Nah, langsung saja kita menelisik lebih jauh gambaran sel hewan dan sel tumbuhan. Lewat gambar kita lihat apa sih sebenarnya perbedaannya. Sebelumnya kakak minta adik-adik di rumah untuk menyiapkan satu lembar kertas dan satu pen untuk sama-sama menelisik bagaimana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan lewat gambar yang akan kakak tampilkan. Yuk, let's go! Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah menyiapkan selembar kertas dan satu pen? Nah, di sini sudah kakak siapkan ada sel tumbuhan dan sel hewan, gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi tugasnya adik-adik kita sama-sama menelisik lebih jauh apa sih perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, adik-adik mencatat apa sih perbedaan. Nah, akan ada organela yang mungkin tidak dimiliki oleh sel hewan tetapi dimiliki oleh sel tumbuhan atau sebaliknya. Yuk kita langsung saja kita lihat gambarnya. Kita mulai dari 3 bagian utama dari sel, yaitu yang pertama membran sel. Nah, ini membran selnya sel hewan ada. Apakah di sel tumbuhan ada? Nah, ternyata ada ya. Ini sel tumbuhannya dan memiliki membran. Nah, yang berikut adalah sitoplasma atau cairan sel. Nah, apakah ada sitoplasma cairan sel pada sel tumbuhan? Nah, kita lihat apakah ada sitoplasma. Oh iya, ternyata ada sitoplasmanya. Nah, yang berikut, apakah ada nukleus? Nah, juga ada. 3 bagian utama lengkap ya. Jadi sama-sama memiliki membran, nukleus, dan sitoplasma atau cairan sel. Kita lihat organela. Mitokondria. Ya, sama-sama punya ya. Yang berikut ribosom. Ya, sama-sama punya. Nah, yang berikut RE kasar, retikulum endoplasma kasar, dan retikulum endoplasma halus. Oh iya, ternyata ada retikulum endoplasma halus. Ini retikulum endoplasma kasarnya. Yang berikut adalah apa lagi? Lisosom. Nah, ini ada lisosom. Apakah di sini ada lisosom? Oh, ternyata tidak punya lisosom sel tumbuhan. Satu ya, adik-adik catat ya. Satu perbedaan, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Yang berikut adalah badan Golgi. Nah, ternyata sel tumbuhan punya badan Golgi juga sama ya. Yang berikut adalah sentriol.
Di sel hewan, sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. 2 perbedaan. Yang berikut adalah mikrotubul. Sel tumbuhan memiliki mikrotubul juga sama ya. Yang berikut. Nah, kita lihat yang punya sel tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Nah, ini apa sih yang besar? Vakuola ternyata. Nah, ini ada vakuola pada sel tumbuhan, tapi di sel hewan kok tidak punya. Nah, kakak mau menjelaskan ini, bahwa sel tumbuhan memiliki vakuola yang sangat besar, tapi bukan berarti sel tumbuhan tidak memiliki vakuola loh. Sel tumbuhan memiliki vakuola tetapi sangat kecil sekali. Nah, jadi perbedaannya cuma pada besar dan kecil. Kalau sel tumbuhan memiliki vakuola yang sangat besar, sedangkan sel sel tumbuhan memiliki vakuola yang sangat besar, dan sel hewan memiliki vakuola yang sangat kecil. Itu letak pada ukurannya saja. Nah, yang berikut, sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas. Perbedaannya sudah berapa? 4. Nah, yang berikut ada sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, kita lihat sama-sama tabel perbedaannya kakak, sama tabel perbedaannya adik-adik, apakah sama atau tidak. Nah, kita lihat ternyata dari organela atau bagian-bagian sel ada 5 hal yang berbeda. Nah, pada sel hewan tidak memiliki dinding sel dari dinding selnya, sedangkan sel tumbuhan ada. Kloroplas dimiliki oleh sel tumbuhan, tetapi sel hewan tidak ada. Lisosom dimiliki sama sel hewan, tapi sel tumbuhannya tidak ada. Sentriol dimiliki sama sel hewan, dan sel tumbuhannya tidak ada. Nah, vakuola sama-sama miliki, tetapi letak perbedaannya pada ukuran. Kalau sel hewan itu kecil sekali sehingga susah diamati, dan sel tumbuhan ada tetapi besar. Nah, kita lihat ada dinding sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, dinding sel inilah yang menjadi alasan kenapa sel tumbuhan itu lebih kaku, atau tumbuhan ketika diraba itu lebih kaku dibandingkan dengan sel hewan. Nah, dinding sel inilah yang membuat tumbuhan itu lebih kaku, terasa lebih keras dibandingkan dengan sel hewan. Sudah tahu ya jawabannya adik-adik? Nah, adik-adik, terus akan ada pertanyaan dari adik-adik, Kak, apa sih sebenarnya fungsi dinding sel itu? Nah, dinding sel itu berfungsi yang pertama tentunya melindungi. Yang kedua, fungsi daripada dinding sel itu memperkokoh atau memperkuat jaringan sel tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga, sel tumbuhan itu menjaga agar air tidak kelebihan masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Itu fungsi dari dinding sel. Terus Kak, vakuola itu fungsinya untuk apa? Nah, vakuola itu tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi ada, kalau pada tumbuhan itu besar sekali sehingga tempat penyimpanan cadangan makanannya juga besar. Sedangkan pada hewan tadi sudah kakak jelaskan, yaitu sangat kecil sekali vakuolanya. Nah, yang berikut, Kak, apa sih fungsi dari kloroplas itu? Nah, sebenarnya kloroplas itu tidak perlu kakak jelaskan lagi. Kelihatan sekali ada perbedaan warna pada daun tumbuhan dan pada tubuh hewan. Kalau tumbuhan akan berwarna hijau yang berfungsi akan terjadi proses fotosintesis. Nah, kloroplas inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan atau pada daun tumbuhan. Nah, kira-kira seperti itulah yang sedangkan yang lainnya yang tidak kakak jelaskan, organela-organela yang tidak kakak jelaskan lagi, berarti fungsinya sama seperti pada sel hewan. Silakan nonton kembali di video part kedua organisasi kehidupan ya. Dan selain terletak pada organela-organela yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan tadi, ada pula perbedaan lain yang menjadi dasar bahwa sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda. Yang pertama adalah bentuk. Kalau sel tumbuhan bentuknya selalu seperti itu, kotak-kotak
dan statis seperti itu, sedangkan sel hewan akan memiliki banyak sekali bentuk. Yang berikut yang kedua adalah ukuran. Kalau sel tumbuhan akan memiliki ukuran yang lebih besar daripada sel hewan. Yang ketiga adalah letak inti sel. Dari gambar tadi kelihatan sekali bahwa kalau sel hewan memiliki inti sel yang letaknya tepat di bagian tengah, sedangkan kalau sel tumbuhan letaknya agak menyamping. Kenapa? Karena keadaan vakuolanya yang begitu besar. Begitu ya adik-adik ya. Adik-adik, demikianlah materi organisasi kehidupan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dan untuk sementara selesai dulu sampai di sini tentang organisasi kehidupan. Nah, minta dukungan dari adik-adik semua untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian, sehingga bisa lebih banyak membantu orang-orang di sekitar Anda untuk sama-sama belajar bersama kakak tentang organisasi kehidupan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan IPA ataupun hal lain yang akan kakak berbagi bersama di channel ini. Nah, adik-adik, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.